Haleluya, shalom saudara. Shalom, sekali lagi katakan shalom saudara. Shalom. Kita bersuka cita pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di hadirat Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Kita mau satukan hati kita saudara. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa atas hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami bisa berkumpul bersama Tuhan di ibadah raya kami Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu Bapa nyata Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Setiap kami diberkati Tuhan, setiap kami dipulihkan Yesus. Melalui ibadah ini Tuhan, kuasa-Mu tercurah dan nyata Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan satu penyembahan. Kau selalu punya cara Yesus. Haleluya. Tak pernah kami ragu untuk kasih setia-Mu.
terbuka untukku, masih ada celah ya Tuhan, masih ada celah terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada
setiap Bapa firman-Mu Tuhan. Tumbuh Bapa di ladang yang subur Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Bapa kami mengerti setiap jalan-jalan terbaik yang Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Dan juga Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus terus Bapa bisa menjadi berkat untuk setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama angkat satu penyembahan.
Bapa, terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan berkumpul memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hati kami bersuka cita di mana hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang hadir Tuhan untuk sekolah minggu, untuk beribadah. Tuhan kami berdoa, kami urapi anak-anak-Mu ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, hikmat akal budi Roh Kudus menguasai hati pikiran mereka, agar firman yang disampaikan oleh mereka, oleh guru-guru yang akan menyampaikan firman pada anak-anak itu Tuhan boleh sampai ke dalam hati mereka yang paling dalam, supaya boleh bertumbuh Tuhan, berbuah sehingga mereka dewasa Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga guru sekolah minggu akan mengajar Tuhan, Kau berkati Tuhan, biar hikmat-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kuasa-Mu. Biarlah Tuhan urapan Roh Kudus menyertai kami. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada siang hari di tempat ini Tuhan. Terima kasih kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Mari ke Tuhan kami undang Roh-Mu senantiasa bekerja dengan seluas-luasnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya kesempatan untuk membawakan firman Tuhan untuk kita sharing bersama saudara ya. Firman Tuhan hari ini kita akan jalan-jalan saudara. Jalan-jalan ya. Pikiran kita, jiwa kita dibawa untuk berjalan dengan Tuhan saudara. Baik, kita langsung aja ya firman Tuhan untuk slide yang pertama, judulnya Tuhan meluruskan jalanmu. Ya, kalau bisa ditampilkan, nah ini Tuhan meluruskan jalanmu. Nah, sini saya ambil tema Tuhan meluruskan jalanmu karena gini saudara. Kadang-kala itu kita hidup dalam dunia ini saudara ya, hidup itu gak selalu mulus ya. Seperti tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan itu temanya soal jalan saudara. Ketika kita berjalan itu saudara, artinya kita tuh berjalan itu mundur apa maju saudara? Maju, gak ada jalan mundur ya, mundur tuh batu undur-undur ya. Nah pasti jalannya maju. Nah ketika kita berjalan saudara, apakah jalan itu selalu mulus saudara? Enggak ya. Jalan itu pasti banyak halangan, banyak hambatan ya. Nah, di sini saya mau sampaikan jalan yang lurus berarti ke depan, dan setiap kita berjalan pasti ada tujuan enggak saudara? Ada enggak yang berjalan tuh asal aja gitu, yang kemana enggak ada tujuan? Pasti ada tujuan saudara ya untuk berjalan itu ya, enggak ada jalan tuh sembarangan. Pernah enggak saudara jalan-jalan enggak ada tujuan? Pasti ada tujuannya. Nah demikian juga hidup itu bagaikan sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat saudara. Saudara, saya ingin naik jalan-jalan begini. Andai kata nih kita pergi ke kota Bandung ya, dari Bekasi nih ke kota Bandung, kan itu bisa jalan tuh banyak jalan kan. Ada jalan melalui Cikampek, mungkin bisa lewat Jonggol, bisa lewat Jagorawi bisa ya. Nah sekarang saya ajak saudara yang berjalan, ngebayangin kita mau ke Bandung lewat Puncak ya, lewat Puncak ya. Nah ketika saudara lewat Puncak ini, kita keluar nih dari Bekasi ini masuk jalan tol kan. Ketika jalan tol itu enak gak? Jalannya lurus kan? Siapa yang pernah ke Bandung coba? Saya rasa semuanya udah pernah kali ke Bandung ya. Nah itu kita jalan tol, tembus nanti ke jalan tol Jagorawi, itu jalannya lurus gak saudara? Lurus ya, kalau udah pernah lewat Puncak ya, lurus aja sampai keluar tol Ciawi.
arah ke puncak itu lurus terus kan masing kan, ya kan, sampai Cisarua, ya kan, lurus terus. Ini jalan-jalan pikiran kita nih ya, ngebayangin ya, Cisarua jalan terus lurus. Dan di situ ada tanjakan, betul nggak? Ada tanjakan, ada turunan nggak? Ada turunan. Nah ketika jalan terus, tibalah dekat kebun teh. Nah kebun teh itu jalan lagi mana saudara? Tahu nggak? Wah jalan itu mulai berkelok-kelok begini tuh, waduh, ya kan? Jalannya mulai muter-muter, turun naik. Nah perjalanan itu kalau kita nggak hati-hati saudara, ya kalau nggak hati-hati kita masuk kemana? Ke jurang saudara. Ya makanya ketika waktu kita berjalan waktu di puncak itu keadaan fit ya, kendaraan juga fit ya, remnya mesti diperiksa juga semuanya, kendaraan mesti benar-benar siap, dan juga kita yang mengendarai juga mesti siap. Kalau kita nggak siap celaka saudara, betul nggak saudara? Ya kan? Karena pernah juga saudara, teman saya itu guru sekolah minggu dulu ya, dia bawa mobil sendiri perempuan ke puncak masuk jurang. Ya, istilahnya karena ya mungkin karena kurang fit atau kurang hati-hati karena gimana ya, itu saudara. Nah itu kalau kita ke puncak, kalau ke puncak tuh banyak jalannya kan, ya kan, bisa berapa jalan. Tapi kalau ke surga ada jalannya nggak? Ada jalan berapa jalan? Ayo. Cuma satu kan jalan, melalui siapa? Yesus, gak ada jalan lagi saudara ya. Mau jalan kemana juga gak akan sampai ke surga, hanya melalui Yesus ya kan. Karena Yesus satu jalan satu-satunya mencapai ke surga. Nah demikian juga dalam hidup kita nih saudara ya, dalam kita orang-orang Kristen, hidup kita ini di dunia ini bagaikan seorang musafir, ya kan? Seorang musafir nih yang berjalan menuju surga, yaitu Yerusalem baru. Nah, dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem ini pastilah banyak melewati berbagai cobaan. Dalam hidup saudara banyak kan ngalamin pencobaan kan? Itu baik dalam suka, duka, ya kan? Itu kita harus turut jalan ya. Itu ketika hidup kita lagi naik, hidup kita lagi turun, itu harus kita lalui. Waktu kita sakit, ya kan, kayak Bu Marbun sakit, jalanin Bu. Semua kita jalanin. Karena itu ada proses untuk menuju kemana? Ke surga. Ya, jalan itu berkelok-kelok. Nah, tapi firman Tuhan ini, Tuhan ingin meluruskan jalanmu. Ya. Nah, ketika kita berjalan di dalam dunia ini, saudara, kalau kita tidak hati-hati, sama saudara seperti kita mengendarai kendaraan tuh, ya menuju ke Bandung, arah puncak itu demikian juga. Untuk sampai ke sana ya, ke surga, itu namanya finishing well ya, istilahnya kita jalan kita benar-benar berhasil, kita sampai ke surga, sampai kita akhir hayat kita nih, kita dipanggil Tuhan, kita benar-benar iman kita masih percaya sama Tuhan. Nah itu pasti finishing well, istilahnya kita benar-benar sampai nanti ke surga sana saudara. Karena apa? Kita percaya, karena iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita hati-hati dalam hidup ini saudara ya, ketika kita menjalani hidup ini tidak hati-hati, jalan hidup ini sembarangan, ya tidak ada ngikutin firman Tuhan, saudara akan celaka saudara. Ya, saudara akan masuk satu jurang yang namanya jurang apa saudara? Dosa. Nah kalau udah masuk jurang dosa, akibatnya kematian, betul nggak? Kematian loh, bukannya seperti mimpi, ya itu dibawa, hidup kita akan susah, ya kan, hidup kita akan menderita karena dalam dosa itu. Nah oleh sebab itu dalam perjalanan kita ini saudara ya, harus mematuhi rambu-rambu, ya rambu-rambu yang diberikan Tuhan, yaitu apa rambu-rambunya? Mentaati firman. Setiap hari, setiap minggu nih ibadah mendengar firman, itulah rambu-rambu. Mana yang kita boleh perbuat, mana yang tidak kita boleh perbuat. Firman Tuhan jelas, saudara kalau sering baca firman Tuhan, saudara tahu ada bukan janji Tuhan aja, tapi ada kewajiban yang harus kita jalani, ya kan? Jadi demikian saudara, kalau kita mau diluruskan jalannya sampai finishing well, ya kita ada berapa nasihat saudara, ada berapa nasihat ya Tuhan berikan dari. Saya baca di sini dari mungkin beri nasihatnya nggak banyak-banyak, cuma ada 3 nasihatnya saudara ya. Baik, gambar kedua nasihatnya dari firman Tuhan ini saudara ya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kalau bisa ditampil ini, wah kurang jelas ya. Oh jelas guys. Ini. Kita baca sama-sama saudara ya. Ya, 1, 2, 3.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, janji Tuhan cuma itu doang, saudara. Kalau kita mau sampai finishing well itu, saudara, ya, pertama percaya kepada Tuhan, ya kan? Kedua, jangan bersandar pada pengertian dengan akalmu sendiri. Ketiga, ya, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Nah, saudara, yang menulis kitab Amsal ini siapa, saudara? Tahu nggak, saudara? Tahu nggak? Masa nggak tahu sih? Ya, yang menulis kitab Amsal ini siapa? Hah? Raja Salomo. Raja Salomo. Nah, Salomo ini terkenal raja yang punya hikmat karena diberikan sama Tuhan. Betul nggak, saudara? Hikmat di dunia ini nggak ada melebihi hikmat Raja Salomo, ya kan? Salomo ini punya hikmat yang luar biasa, terkenal sampai keluar daerah, sampai Ratu Sheba aja nih mengunjungi Salomo, pengen tahu. Dia dengar Salomo penuh hikmat, sampai dia mengunjungi, pengen tahu. Benar, dia sampai memuji-muji benar-benar Raja Salomo ini. Nah, tapi saudara tahu nggak? Pada masa tuanya Salomo ini ternyata nggak setia, saudara. Pada masa tuanya, kita di 1 Raja-Raja 14, 1 Raja 11 ayat 4 dikatakan gini, ya, saya bacakan, ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Tuh, yang istilahnya tuh yang karang, ya, yang bikin Amsal ini bisa jatuh, saudara. Ya, bisa nggak setia loh. Ya. Makanya kita kalau umpama hidup kita ini kita jangan merasa diri kita udah kuat, saudara. Diri kita, wah ini saya udah kuat. Wah, pokoknya saya nggak bakal goyang deh. Nggak juga, saudara. Amsal aja Salomo ini, dia Amsal penuh hikmat, saudara. Bisa jatuh, saudara, bisa nggak setia loh. Ya. Bisa mengingkari, istilahnya apa yang dia tulis kok bisa dia langgar. Ya, tadi kan bilang kan ketika Salomo sudah tua, ya, ia terpengaruh istri-istrinya. Ini ada berapa, saudara? Ayo belajar Alkitab lagi nih. Istrinya ada berapa? Hah? Istri ada berapa? 700. Nah, selirnya, gundiknya ada berapa? 300. Benar, ya. Itu kalau saudara dipengaruhi sama orang-orang yang tidak seiman, saudara, kita akan terpengaruh. Karena begini, saudara, Raja Salomo ini dia mengambil istri-istrinya bukan dari Israel, saudara, ngambil dari orang-orang dari jajahannya, orang-orang Amori, orang Het, orang Moab, semua istrinya itu berbagai bangsa, saudara. Ya, nah, istrinya masuk istana ini membawa macam-macam kepercayaan, ya, ilah-ilah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang mempersembahkan macam-macam lah, ya kan. Nah, pada masa tuanya, ya karena mungkin udah kenyamanan, ya, kebawa sama istrinya. Jadi dia, yang tadi kita baca, dia tidak berlaku setia, saudara. Nah, untuk yang pertama, ya, kita bahas percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara, ya. Nah, setiap orang nih kalau ditanya percaya sama Tuhan, percaya nggak, saudara? Percaya. Orang Kristen pasti percaya sama Tuhan, ya. Karena saudara ada di sini, karena saudara percaya sama Tuhan. Nah, tapi saudara jangan bangga dulu. Kita orang Kristen percaya sama Tuhan, wah kita bangga, kita pasti selamat. Enggak juga, saudara. Karena gini, saudara, iblis juga percaya sama Tuhan loh. Bukan kita aja anak Tuhan percaya, iblis juga percaya loh. Ya, dalam kitab Yakobus 2 ayat 19, saya bacain aja, ya, biar cepat, ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, ya, itu baik. Ini firman Tuhan dikatakan. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mereka percaya Tuhan gemetar loh. Kita percaya Tuhan gemetar gak? Hah? Oh, santai aja, ya. Ya kan? Tapi iblis saya percaya Tuhan, dia gemetar loh. Kita percaya biasa aja sama Tuhan. Nah, itulah beda, saudara, ya. Makanya kita harus
percaya sepenuh hati. Maka nasihat firman Tuhan, percaya dengan sepenuh hati, saudara. Nah, di zaman sekarang ini, saudara, ada satu, bukan aliran apa ya, agnostis, pernah dengar gak? Kalau dulu kan ateis. Ateis itu orang tidak percaya Tuhan. Agnostis itu orang percaya sama Tuhan, tetapi cuman sebagai apa, misalnya cetak KTP agama doang, ya. Dalam generasi milenial ini, saudara, orang-orang sekarang ini yang merasa kalau dia mengambil apa seperti aliran apa prinsip agnostis ini, mereka bangga, ya. Mereka itu enggak seperti kita nih mau apa percaya Tuhan, istilah ibadah, enggak. Mereka itu cuma percaya itu Tuhan ada, tapi mereka tidak mengakui Tuhan. Itu loh, ya, itu apa agnostis, ya. Jadi mereka tuh merasa lebih intelektual lah kalau memang bisa mengambil prinsip ini, saudara, ya. Seperti firman Tuhan, saudara, kalau kita mengikuti percaya sama Tuhan, saudara, ya. Kita kalau percaya sepenuhnya sama Tuhan begini, saudara, contohnya seperti kita nih apa GPS deh, ya kan? Tahu kan GPS? Kalau kita punya HP ini pergi jalan-jalan, kita nggak tahu jalan nih ke satu daerah, kita nggak tahu jalan, kita pakainya GPS itu kan, ya. Nah, dalam GPS itu, saudara kan apa dikasih tahu, ya kan? Misal saudara mau ke arah mana nih? Saya pernah, saudara, begini, saudara. Saya pernah ke Bogor. Nggak usah ke Bogor deh, ke tempat Petris kali waktu itu. Waktu kemarin tuh kita syukuran. Nah, saya pakai GPS karena kan di depan jalan raya saya itu lagi dicor. Saya pikir pakai GPS lewat belakang, lewat Pertamina. Saya pikir tahu, ya kan, wah gampang pakai GPS ini. Ngikut, saudara. Tahu nggak, saudara? Itu GPS nggak tahu kanan kiri kanan, tahu masuk jalan setapak sawah, saudara. Waduh, nggak ada orang kiri kanan. Udah gitu ada ada juga truk lagi depan. Waduh, nggak bisa. Benar-benar, saudara, itu kita ngikutin, tapi sampai tujuan, saudara. Nah, kalau ketika saudara pakai GPS ke satu jalan, saudara, ke suatu daerah, ya, misal saudara ke luar kota deh, ketika saudara pakai GPS itu, tiba-tiba GPS-nya mati, saudara nggak tahu jalan, bagaimana, saudara? Ketika kita jalan, HP kita lemot, lowbat, ya kan, tahu-tahu plus mati, waduh, itu stres gak, saudara? Nggak tahu jalan, karena kita percaya sama apa? GPS itu kan. Nah, firman Tuhan demikian juga, saudara. Ketika firman Tuhan itu, saudara, ya, ketika roh kita nih kalau kita nggak jazz, ya, roh kita akan lemah. Ketika roh kita lemah, roh kita tidak menyala-nyala, ya, kita akan mati kerohanian kita, saudara. Ketika rohani kita mati, bahaya, saudara, ya. Kita bisa tersesat, betul nggak, saudara? Betul, ya. Jadi kalau umpama kita nih mau apa kuat, ya, roh kita tetap menyala-nyala, ya harus berusaha untuk mendengar firman, baca firman, berdoa, ya kan, hal-hal yang rohani untuk mencas roh kita, ya. Roh kita kan kadang-kadang lemah, betul nggak, saudara? Itu seperti itulah, kayak HP mesti dicas, saudara. Jangan sampai tuh firman Tuhan kalau udah sampai tidak ada dalam hidup kita, akan tersesat, saudara. Kita akan disesatkan. Nah, baik, gambar ketiga, kita slide ketiga. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, ya, kita percaya sama Tuhan, berserah apapun hasil akhirnya, ya kan? Mungkin kita udah percaya ini sepenuhnya sama Tuhan, tapi hasil akhirnya kok Tuhan begini, ya Tuhan, ya. Pernah nggak begitu, saudara? Pernah lah ngalamin, ya. Padahal sudah mengharapkan nih sesuatu hal yang kayaknya, waduh, benar-benar udah kita percaya penuh, tapi kok hasilnya begini, ya kan? Nah, itu saya pernah, saudara, saya udah pernah juga ngalamin. Nah, ini ada kaitannya sama Pak Kiki nih. Saya nih. Jadi saya udah berdoa sama istri nih, Ini kesaksian udah berapa kali saya kesaksian ini setiap saya bawa firman Tuhan, ya. Saya udah percaya, saya kan punya anak tuh perempuan paling gede satu kan. Saya mau minta anak laki sama Tuhan. Tuhan, saya percaya sepenuhnya, saya pasti dikasih anak laki. Ya kan? Udah percaya, saudara, karena saya melayani, ya,
Saya melayani, waktu itu saya bareng sama Pak Kiki pelayanan tuh tiap pagi, udah pagi-pagi berangkat ke Pondok Gede jam 5 pagi udah berangkat itu, ya pagi-pagi berangkat. Nah di situ saya udah percaya pokok Tuhan, saya percaya Tuhan, saya minta pasti Tuhan kasih. Karena apa? Saya udah setia Tuhan, ya saya udah mau sama Tuhan tuh istilah udah melayani, saya percaya deh. Nah ternyata saudara, ketika diperiksa di rumah sakit apa waktu itu klinik ya di Harapan Jaya, oh nggak bisa nih anaknya sungsang katanya, coba bawa ke Mitra. Itu saya tuh selama kehamilan istri itu nggak ngecek saudara, ya ini perempuan laki nggak pernah ngecek ya kan, pokoknya udah percaya aja deh mau laki perempuan, pokoknya saya percaya perempuan laki ya kan, saya nggak udah perempuan udah ada saya bilang. Nah ketika disuruh bawa nih ke rumah sakit Mitra itu saya nggak ada kendaraan, ini Pak Kiki loh, saya bilang Pak Kiki pinjam mobilnya Pak Kiki, pakai mobil Pak Kiki waktu itu malam-malam, Pak Kiki tolong, Pak Kiki pakai mobilnya bawa tuh ya kan ke Mitra istri saya, dan melahirkan itu waktu itu subuh ya kan, nggak ada orang saudara, kayak jam 3 tuh nggak ada orang, cuma ada satu istri saudara yang melahirkan. Nah ketika itu saya nungguin pas di kamar operasi, ketika operasi ya dengan hati yang ya gelisah ya, nama istri melahirkan, aduh Tuhan tolong udah. Nah ketika istri saya udah selesai operasi kan keluar itu operasinya, itu operasinya keluar ya kan, nah, pegawai itu apanya kasih ari-ari tuh ya kan, dia kan selalu kasih ari, bilang Pak nih ari-ari anaknya. Saya tanya Pak, anak saya lahir perempuan laki, perempuan katanya. Wah tuh lemes gak saudara, perempuan katanya. Itu perasaan tuh berasa loh saya, waduh aku udah percaya laki kok ya istilahnya, kok perempuan, sempat lemes saudara. Dan kebetulan saya ingat itu hari Minggu pagi, saya mau pelayanan sama Pak Kiki, saya mau pelayanan. Istilahnya itu, aduh pagi-pagi lagi mana nih, ini perempuan lagi mana, udah mulai ini loh, udah mulai apa, roh kita udah mulai ngedrop loh, ya udah mulai ada redup, kayak udah mulai ngedrop, kayaknya itu kayak, aduh lagi mana ya, nah itu loh. Tapi kembali lagi kita ingat Tuhan, kuatkan hati. Nah ini loh, kadang-kadang kita harus menguatkan hati kita sendiri loh, ya jangan kita ngandelin orang lain, pendeta kuatin kita, enggak. Kita kadang-kadang perlu kita menguatkan hati kita sendiri. Enggak, udah dah, biarpun apa terjadi nggak apa-apa, puji Tuhan ya, bersyukur. Saya bilang bersyukur aja. Udah, kembali hati saya kuat bersyukur. Laki perempuan sama aja, ini anugerah Tuhan. Yang penting selamat, betul kan? Pikiran saya begitu saudara. Udah. Nah sebelum saya berangkat pulang nih, ya pulang pagi-pagi jam berapa tuh pagi saya pulang, saya ke tempat itu lagi, ke tempat ngeliat anak saya yang lahirkan. Cuma satu anaknya di situ, nggak ada bayi lain, cuma satu, kalau nggak ketuker ya. Nah saya tanya, itu suster saya mau lihat anak saya, mau yang baru lahir itu, dikasih tahu, yang perempuan. Saya bilang, suster nengatin saya, perempuan, dibilang itu, ini dibawa, nih lihat ada cuminya katanya, laki saudara. Nah itu puji Tuhan saudara. Jadi hati kita gak sempat untuk mengeluh, ngomel, tapi kita bersyukur. Nah itu hasilnya benar, Tuhan tunjuk mujizat. Gak tahu waktu dia lahir perempuan atau tahu karena kita bersyukur Tuhan terubah jadi laki, gak ngerti nih saya. Pokoknya gak ada cuminya, oh laki saudara. Nah, itulah, jadi itu hasil kita berserah sepenuhnya ya. Tuhan tuh gak akan kecewakan kita, walaupun kelihatannya pertama-tama kayaknya aduh kecewa ya kan. Tapi kuatkan iman kita, diri kita sendiri kita kuatkan. Ya, nah iman seseorang ini saudara bisa diukur ketika mengalami kesulitan, betul nggak saudara? Ya, mengalami kesusahan, mengalami persoalan, iman kita di situ baru ketahuan. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Ya kan? Di situ baru ketahuan saudara. Contoh aja bangsa Israel saudara, ketika depannya laut, ya kan? Belakang tentara Israel, tentara Mesir, Firaun, kanan kiri gunung sama gurun pasir, nggak ada jalan, mereka ketakutan, ya. Nah contoh dalam perjanjian baru juga ada satu rasul ya, yaitu bukan rasul sebenarnya Yohanes Pembaptis, tahu kan saudara? Yohanes Pembaptis ini dia yang membaptiskan siapa? Tuhan Yesus di mana? Di mana? Sungai Yordan. Ini sekali belajar Alkitab kita nih. Nanti rencanakan kita mau ada
dalam Alkitab nih. Nah sekarang belajar dasar-dasarnya dulu ya, nggak apa-apa. Nah Yohanes ini membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, tahu nggak saudara? Turun apa? Roh Kudus berupa burung merpati. Dan ada suara yang mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Betul nggak saudara? Roh Kudus itu turun. Dan di situ juga ada Yohanes kan? Ya kan yang membaptis ya, semua dengar. Nah pada saat Yohanes ditangkap saudara, ternyata ketika ditangkap sama Raja Herodes, ya, dia dipenjarakan si Yohanes ini. Dia nunggu lama, ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kok Tuhan Yesus nggak nolongin saya ya? Imannya mulai goyang. Kok Tuhan Yesus nggak pernah ada orang utusan gitu nengokin si Yohanes di penjara, nggak ada saudara. Yohanes mulai bimbang. Akhirnya dia panggillah muridnya 2 orang. Coba kamu cari Yesus itu yang aku baptis itu sebenarnya nggak Mesias? Tanya langsung. Nah diutus muridnya untuk nanya sama siapa? Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus, ketemulah Tuhan Yesus. Lalu muridnya bertanya, Tuhan Yesus, Yohanes nanya, apa benar kamu Mesias? Apa kita mesti nunggu lagi Mesias yang lain? Tuhan Yesus jawabnya apa? Katakan sama Yohanes, ya kan? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya, orang ya istilahnya mujizat-mujizat itu nyata sampai kepada Yohanes. Nah akhirnya muridnya balik. Nah Yohanes mendengar itu. Jadi pikiran Yohanes begini saudara, dia menganggap Tuhan Yesus itu ada raja untuk membebaskan dalam dunia ini, seperti murid-muridnya juga gitu kan, ya, menganggap Yesus itu sebagai raja untuk membebaskan dari penjajahan, ya kan, dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi Tuhan Yesus misinya bukan membebaskan, waktu itu bukan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tapi dia memberitakan tentang kerajaan sorga, saudara, kerajaan sorga, bukan kerajaan di dalam dunia, saudara ya. Baik, gambar ke selanjutnya. Di situ, di sini ada 2 respon ketika orang menghadapi masalah, ya kan. Pertama, putus asa, ya, frustasi, kecewa, ngomel, mengeluh. Nah, sikap kita ada di mana nih? Ketika kita menghadapi masalah, apa kita putus asa? Ya, seperti gambar itu kan, bingung, udah nggak tahu buat apa-apa dah, ya kan, udah seperti saudara apa yang tadi saya bilang, bangsa Israel kayak lagu yang tadi kita nyanyikan, bangsa Israel berputar-putar dalam gurun ya. Nah, bangsa Israel juga ketika dikejar sama Firaun, ya, sampai di depan laut, mereka ketakutan saudara. Ketakutan bukan takut aja saudara, mereka itu ngomel, mengeluh, menyalahkan siapa? Menyalahkan Musa. Yang Musa disalahkan sampai di dalam Keluaran 14 ayat 11 dikatakan begini nih. Keluaran 14 ayat 11 dikatakan demikian, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, itu bangsa Israel sikapnya mengeluh, ngomel, nyalain orang, nyalain Musa, ya kan? Sampai istilahnya Israel ini, padahal kan mereka itu keluar dari Mesir melihat kuasa Tuhan kan, 10 tulah itu mereka keluar dari Mesir, Tuhan menurunkan tulah kepada orang-orang Mesir kan, mereka ngelihat loh, tapi mereka tetap aja, hati mereka tuh memang benar-benar dibilang tegar tengkuk, keras hati, ya, udah lihat mujizat, percaya, tapi ketika menghadapi masalah, ngomel lagi, ngeluh lagi. Itu sikap orang Israel. Nah, orang Israel ini gambaran kita orang-orang Kristen sekarang. Kita ketika lihat mujizat, wah percaya Tuhan sepenuhnya, tapi ketika menghadapi satu persoalan, mulai bimbang lagi. Ya kan? Beda sama yang yang kedua ini, berserah penuh. Berserah penuh ini percaya janji Tuhan dan rancangan Tuhan yang terbaik walaupun tidak enak jalannya. Yang tadi hasilnya kan. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Ya, jadi orang yang berserapah itu mengerti Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan, tapi memberikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Ya, baik, untuk slide selanjutnya biar cepat saudara kita. Nah, ini beban kita bagaikan seperti kita nuang nih air ini, ada beban kita kan menghadapi persoalan kan, ada yang berat ada yang enggak ya, ada yang persoalan kecil, persoalan berat, persoalan super berat, persoalan kayaknya udah gak ada jalan keluar. Nah, persoalan itu saudara, ketika mau kecil, mau sedikit, mau banyak, ya itu gak bedanya kalau kita pegangin terus akan capek saudara. Seperti gambar yang kedua tuh, ya gelas itu kita pegangin terus, walaupun kecil ya, gelas itu isinya airnya sedikit, enteng kan, tapi kita pegangin terus 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 harian, 2 harian, pegal gak saudara? Hah? Kaku, lepas gak? Pasti lepas. Nah, makanya dia bilang setiap beban kita nih, masalah kita, persoalan kita, kalau kita tidak mau lepaskan, ya kan, serahin letakkan ke kaki Tuhan, kita taruh si gelas itu dalam meja, ya, letakkan beban itu di dalam bawah kaki Yesus. Ketika kita lepaskan beban itu, hati kita plong saudara, ya kan, nggak capek saudara. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara pegang masalah dipikirin terus, mau makan dipikirin, mau tidur dipikirin, mau jalan dipikirin, akhirnya capek, akhirnya kita akan jatuh sendiri saudara, pasti saudara kita akan capek sendiri, ya kan. Nah, kalau kita punya dikasih firman Tuhan bilang, ingat firman Tuhan, letakkan bebanmu, letakkan, gak capek saudara. Kalau beban kita letakkan pada Yesus itu gak capek saudara. Hidup itu enjoy saudara, sebenarnya hidup itu enak loh, ringan loh saudara. Ya kalau menurut prinsip saya sih, hidup ini sebenarnya ringan. Apapun yang terjadi, kita serahkan ke Yesus, hasilnya baik apa enggak, menurut kita nih baik apa enggak, pasti baik, percaya sama Tuhan pasti baik. Ya, walaupun mungkin di depan kita, waduh kayaknya itu, waduh saya nggak sanggup lagi Tuhan, udah serahin aja. Kalau kita serahin nih, terserah Tuhan deh. Enak gak saudara? Enak saudara. Tapi kalau saudara pikirin terus gimana? Bisa stres, bisa depresi, bisa frustasi, betul gak saudara? Udah gak usah dipikirin, hal-hal apapun yang ini serahin ke Tuhan, terserah Tuhan. Yang jadi jadilah, ya kan? Gitu loh. Hidup kita akan enak saudara. Baik, itu yang tentang percaya sepenuhnya pada Tuhan. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah, gambar kedua yang ini, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini orang yang bersandar pada pengertian sendiri, dia merasa mampu tanpa Tuhan saudara. Ya, dia berpikir apa yang dia lakukan ini, gue mampu, biarpun istilahnya nggak ada Tuhan juga gue masih bisa. Memang saudara, kadang-kadang tuh kita melakukan hal-hal rutinitas itu tanpa Tuhan kita bisa, ya kan. Tetapi saudara kalau menghadapi satu kegiatan, aktivitas, kalau tidak melibatkan Tuhan saudara, sewaktu-waktu saudara, kalau ketika kita kesandung atau kita lagi naas saudara, kita kadang-kadang bisa nyalakan Tuhan saudara. Kok Tuhan bisa begini, ya kan? Karena kita mampu, udah rutinitas lakukan kegiatan itu, ya. Kita nggak mikir, misalnya kita mau buka toko juga, ya buka aja toko, kayak saya ini mau buka toko, buka, enggak. Tapi kalau kita dalam nama Yesus, Tuhan tolong, lindungi, Tuhan berkati, udah kita doa aja, walaupun kita nggak doa khusus, kita doa dalam hati. Kita mau berjalan kemana, Tuhan tolong saya, Tuhan berjalan ini. Hati kita berdoa sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun juga, dalam nama Yesus kita doa, ya kan. Nah, kita libatkan Tuhan, ya kan. Jangan bersandar pada pengertian kita, ya kan. Baik, gambar selanjutnya deh untuk itu. Gambar yang nah ini, akibat mengambil keputusan dari pengertian sendiri akan timbul tidak ada damai, terus timbulnya masalah-masalah lain saudara. Ya, jadi akibat mengambil keputusan ini saudara, keputusan dari pikiran, pengertian, akal kita sendiri nih, dari kekuatan kita sendiri, akhirnya
tak ada damai, ya, timbulnya masalah lain. Baik, slide selanjutnya coba. Nah, ini ada satu peristiwa saudara ya, yang dimana saya ambil dari perjanjian lama, peristiwa akibat nih yang mengambil dari pikiran sendiri ya. Kita baca nih dalam Kejadian 16 ayat 2 ya, perhatikan nih, saya baca ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, saudara perhatikan, ketika Abraham itu sebenarnya Tuhan udah menjanjikan kepada Abraham, ya kan, ketika umur Abraham itu udah tua saudara ya, Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan mempunyai seorang anak ya, dan anak itu akan menjadi banyak saudara ya. Dikasih lihat pasir ya kan, dikasih lihat bintang, bisa hitung nggak? Kamu nggak bisa hitung, banyak sekali. Nah, itu pada masa Abraham itu di tanah Kanaan ya, itu 2 kali Tuhan kasih penglihatan, udah bukan kasih penglihatan, kasih pernyataan. Tetapi ketika ditunggu-tunggu saudara, anak itu nggak ada kunjung lahir saudara, istri nggak kunjung mengandung. Karena apa? Sarah itu mandul, ya kan? Orang kalau mandul, dia pun istilahnya mau berobat kemana aja tuh udah nggak bisa punya anak saudara, ya. Nah, Sarah ini mandul, Jadi dia mandul ketika umurnya udah pengen tua, udah hampir 100 ya, 90-an lebih. Itu kok ditunggu-tunggu nggak ada, nggak ngandung. Mulailah pikiran istrinya ini, Sarah ini, dia mulai berpikir gini saudara, mungkin cara Tuhan beda kali ya. Mungkin Tuhan ini kasih anak bukan melalui saya, ya kan, tapi melalui orang lain. Nah, pikirannya mulailah mengembara, berarti begini, mulai mereka-reka nih. Akhirnya punya keputusan gini diambil. Kalau enggak, mungkin saya punya ini nih, punya hamba Hagar, ya kan, orang Mesir ini. Mungkin Tuhan nih pengen anak ini dari Hagar kali ya, kita punya anak. Nah, pemikiran dia nih saudara ya, pemikiran dari si Sarah ini. Akhirnya dia bilang sama Abraham, kita kan nih, kau tahu kan, ya kan, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku, ya, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Tuh pikirannya. Ada nggak zaman sekarang orang begitu saudara? Saudara nggak punya anak terus suaminya disuruh tidur sama orang lain, ada nggak begitu saudara? Luar biasa saudara ya, pemikirannya, dia memikir dengan pemikirannya benar-benar Sarah luar biasa saudara. Dia memikir sampai jalan ke situ saudara ya, mungkin aku punya anak, mungkin jalannya nih melalui Hagar. Nah, akhirnya Abraham ditawarin saudara. Abraham mau nggak saudara? Mau. Saudara, dalam dunia ini saudara ya, dalam dunia ini, kecuali kita anak-anak Tuhan ya, dalam dunia ini ketika punya istrinya nih mandul, terus gitu saudara ditawarin tidur sama perempuan lain, mau nggak laki-laki? Mau lah, apalagi diizinin sama istrinya, ya kan, nggak diizinin ngumpet-ngumpet, apalagi diizinin. Nah, itu luar biasa saudara. Tapi anak Tuhan enggak, justru bersyukurnya kita dapat orang Kristen nih, suami-suami Kristen, wah puji Tuhan saudara, aman saudara. Gak usah khawatir, aman semuanya. Karena itu, nah ketika itu Abraham ini dengerin Sarah, ya kan, istri Sarah yang namanya waktu itu Sarah ya, dengerin. Ya udah dah, kalau kamu mau begitu ya udah katanya gitu, ya udah. Nah, dihampirinnya Sarah ini, si Hagar ini, ya hambanya si Sarah ini, dan mengandung, benar saudara. Hamil, mengandung, ya kan, mengandung,
Nah ketika sudah mengandung saudara, si Hagar tahu nih dia mengandung, mulailah dia mulai apa? Meremehkan si Sarah. Ya Sarah ini nyonyanya. Dia mulai kayaknya apa sinis, mulai ngomongnya nyindir-nyindir, ya kan, mandul, aku punya anak, ya kan, dari suamimu, aku punya anak nih, aku lagi mengandung. Nah setiap hari si Hagar iniin si Sarai mulu, marah gak si Sarai ini? Lama-lama dia marah, kurang ajar ini ya, gua kan nyonya, ya kan, gua kan nyonya, lu kan pembantu istilahnya. Waduh, merasa dilecehkan, merasa akhirnya dia mulai menindas si Hagar ini, ditindas. Dia berbuat istilahnya mungkin kalau sekarang ya suruh kerja terus, suruh apa terus, diomelin apa segala, bawel lah, ya kan, supaya si Hagar ini nggak betah, ya kan? Benar saudara, ya. Si Sarah ini izin dulu sama Abraham. Kau lihat tuh hambaku itu si Hagar itu, dia selalu ini aku, ya kan, meremehkan aku, ya kan. Ya terserah engkau lah, kata Abraham, terserah engkau lah, berbuatlah apa yang kau mau. Nah mulai tindaslah si Hagar ini. Hagar ini ketika ditindas, dia itu apa? Bagaimana responnya? Kabur saudara, kabur. Nah jadi kita perhatikan saudara ya, satu persatu persoalan itu mulai timbul ketika dari pikiran kita punya ide-ide yang tidak sesuai dengan firman, ya. Mulailah persoalan itu, damai sejahtera sudah nggak ada dalam rumah tangganya, ya kan, masalah-masalah baru terjadi. Nah akhirnya Hagar ini kabur, ya, sampai ke gurun pasir istilahnya kan. Nah ketika itu dia ketemu malaikat, dia bilang, Hagar, kamu kenapa? Kok kamu lari, ya kan? Ya, soalnya nyaku begini. Sudah, Tuhan sudah berjanji juga, ya kan, sama Abraham, bahwa engkau pun akan mempunyai anak yang tidak bisa terhitung, seperti bintang, seperti pasir di laut, ya kan? Sebenarnya kan janji itu untuk siapa saudara? Untuk keturunan Sarai sama Abraham kan, ya kan? Tapi saudara, ada 2 keturunan Tuhan janjikan melalui malaikat ini, bilang, keturunanmu nanti akan seperti pasir, seperti bintang di laut juga tidak terhitung. Sudah, engkau pulang, balik ke nyonyamu lagi. Akhirnya nurut, Hagar ini balik, dia ke Sarai, ya kan, ke Abraham lagi. Situ dia melahirkan, ya. Ketika melahirkan sudah berapa tahun, ketika si Sarai ini udah waktunya Tuhan genapi, mengandung, ya, si Sarah ini saudara, mengandung anak, yaitu siapa Ismail. Enggak, anaknya si Hagar siapa namanya? Ismail. Anaknya Ishak anaknya si Hagar ini nama Isma. Anaknya si Sarai siapa namanya? Ishak, nama Ishak, Ismail. Nah ketika Sarah ini udah tua ya, udah hampir 100 tahun saudara, udah nenek-nenek, udah peot, ya kan, udah gak ada ini udah tua. Dibilang nanti tahun besok ini istrimu akan melahirkan seorang. Waduh, ketawa dalam hati, mereka ketawa nih, si Sarah juga ketawa, aku udah tua, gak mungkin lah, ya kan, aku melahirkan udah peotin lah, gimana saya bisa nyusuin juga, ya kan, gimana ini, wah udah pokoknya. Tapi dia gak berani berkata-kata, ya, dalam hati. Makanya kan Ishak itu artinya ketawa, ya, tawa. Jadi akhirnya ya udah, ternyata benar saudara, Sarah itu mengandung, melahirkanlah siapa? Ishak. Nah, melahirkanlah Ishak. Jadi ketika dari pemikiran yang akibat pemikiran yang Sarah merasa benar nih, ya, Sarah kan merasa benar kan pikiran awalnya kan, akhirnya terjadilah masalah yang tidak ada habis-habisnya saudara, ya kan. Saudara tahu perang yang sekarang itu, ya kan, antara Israel sama
bangsa-bangsa Arab itu, orang-orang Kedar itu, ya kan? Akibat ini saudara, akibat pikiran yang dibikin oleh si Sarah ini saudara. Kalau dia tidak berpikir dia memberikan Hagar, nggak mungkin lahir Ismail. Betul nggak? Nggak mungkin Tuhan itu, makanya saudara kita mesti berpikir gini, Tuhan itu setia loh dengan janjinya. Ya, dia berjanji sama Abraham, akan keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Benar. Walaupun keturunan si Hagar saudara, nyata saudara, ya kan? Keturunannya nggak bisa dihitung. Banyak kan orang-orang Kedar kan, banyak, ya nggak bisa dihitung, ya kan? Nah demikian juga Ishak, orang-orang Kristen itu, ya kan? Orang Israel, orang-orang kita ini Kristen rohani, ya kan? Nah jadi akibat dari pikirannya sendiri dengan kekuatan sendiri dia mereka akhirnya menimbulkan masalah sampai sekarang nggak ada habis-habisnya, timbul perang nggak ada habis-habisnya kan, tahu saudara kan? Iran, ya kan? Israel, bom rudal, itu nggak ada habis-habis. Sebelum negara-negara, aduh saudara, itu akibat cuma sepele saudara, maksudnya bukan sepele, dari akibat pikiran dari Sarah ini. Kalau nggak akan terjadi perang-perang begini saudara. Kalau nggak nih kita nih pasti orang Kristen semua saudara. Keturunan Abraham semua, keturunan Ismail, keturunan Ishak, keturunan Ishak, ya nggak ada dibagi dua, keturunan Ismail, keturunan Ishak, ya kan nggak ada. Kalau nggak kita keturunan Ishak semua, nggak ada perang-perang itu sebenarnya ya kan, sampai karena ini menyangkut hal keyakinan saudara ya. Jadi kita sensitif dalam hal begitu. Tapi kalau kita perhatikan sumbernya satu, ya kan? Kita ini sama-sama anak dari ini keturunan Abraham, Ishak, Ismail keturunan Abraham, ya kan? Sama-sama saudara sebenarnya. Ya. Nah akibatnya perang ini karena asalnya dari Sarah yang dari akal dia sendiri, dari kekuatan dia sendiri saudara ya. Karena kita tahu saudara, kalau kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, akibatnya ya kita ambil contoh kayak ini aja kan, makanya kan kita mau bikin satu keputusan yang di luar firman Tuhan, ya kan? Kita pikir dulu deh, jangan sampai ketika kita ngambil keputusan tidak tanya Tuhan, atau kita tidak menggampangin gitu, kejadian nanti akan timbul seperti kejadian sekarang saudara, Sarah itu, ya kan? Karena dia ngegampangin, ya kan? Menurut mungkin pikiran saya mesti begini nih, begini. Menurut pola pikiran kita tidak mengikuti pola Tuhan, akhirnya jadinya nggak berantakan semua. Tadinya janji Tuhan untuk digenapi untuk kita, jadi janji Tuhan digenapi untuk orang lain juga, ya. Nah, jadi setiap keputusan sebenarnya awalnya keputusan itu penting saudara. Ya, setiap keputusan itu penting. Makanya kalau saudara seperti saudara sekarang ini, saudara kan saya bilang hidup kita sekarang ini saudara, yang kita hidup sekarang ini akibat keputusan yang dulu, ya kan? Saudara misalnya sekarang begini, maaf kata ya, mungkin seorang menjadi tukang beca, andai kata, maaf kata nih, bukannya kita ini jadi tukang beca, dia kan nggak ada pendidikan kan, ya kan? Mungkin keputusannya dulu begini loh, pilihan dia dulu dia malas sekolah, ya kan? Disuruh belajar sama orang tua tuh nggak mau, berontak, sering bolos, ya kan? Macam-macam lah. Padahal kan orang tua maksudnya baik kan, ayo sekolah, aku biayain pokoknya gimana. Tapi dia pilihannya enggak, enakan main game aja lah, ke internet aja lah, enakan lah, atau bolos aja lebih enak. Nah, ketika dia sudah mulai kerja, nggak ada pendidikan saudara, ya kan? Mau kerja apa saudara kalau nggak ada pendidikan? Pasti tenaga kasar, ya toh? Nah itu karena pilihannya dulu, ya pilihannya dulu. Nah sekarang untuk kita nih yang sekarang hidup, untuk kita nih, pilihan kita menentukan masa depan kita sekarang ini, ya kan? Masa depan kita mau jadi apa sekarang? Apa kita mau finishing well nggak? Itu loh. Tergantung pilihan kita sekarang. Kita memilih hal-hal yang istilahnya bersesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Atau kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, ya hikmat kita. Ya kalau kita mengandalkan hikmat kita seperti Raja Salomo aja bisa jatuh saudara, Raja Salomo loh. Ya orang paling berhikmat bisa jatuh saudara. Ya makanya hati-hati dalam menjalani kehidupan ini saudara ya. Coba saudara, hati-hati jangan ngambil keputusan yang istilahnya
dari kekuatan kita sendiri. Ya, tanya Tuhan, ikuti apa kata Tuhan. Ya memang sih saudara ya, kalau kita ngikutin Tuhan itu seolah-olah gini loh saudara. Kalau zaman dulu mungkin malaikat datang langsung, ya kan? Malaikat datang langsung berkata-kata atau bisa melalui mimpi atau melalui apa. Tapi kalau zaman sekarang nih, harus melalui apa saudara? Apakah Tuhan mesti datang? Ya, apakah melalui mimpi? Enggak saudara. Tuhan zaman sekarang ini bekerja saudara ya. Tuhan berbicara melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui persoalan, ya kan, melalui kesulitan kita hadapi, ya kan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini kok terjadi sama saya, Tuhan maunya apa Tuhan kira-kira ya? Tanya Tuhan, maunya apa Tuhan, ya kan. Baca firman, pasti jawabannya ada di situ semua, ya. Roh Kudus akan bekerja langsung, oh begini, oh kuatkan iman kita akan kuat lagi, hadapi masalah ini, oh Tuhan begini. Selalu komunikasi sama Tuhan. Nah itu maksudnya kalau sekarang ya, melalui persoalan kita, melalui kesulitan kita, nah itu hubungan kita dengan Tuhan kita perbaiki, ya kan. Makanya sekarang kan dibilang napas orang Kristen seperti doa itu seperti napas orang Kristen. Ya bukan maksudnya kita mesti berdoa terus tiap hari berdoa di gereja tiap ini, nggak usah kerja kita berdoa aja di rumah di kamar doa aja, bisa ada 2 jam 3 jam 1 harian berdoa nggak kerja, nggak gitu saudara. Dimanapun maksudnya berada kita tuh berdoa, komunikasi terus sama Tuhan, ya kan. Setiap masalah Tuhan, tolong Tuhan saya mau kesini Tuhan, tolong Tuhan lurusin Tuhan ya, tolong lancarin Tuhan ya. Doa aja dalam hati gitu ya, selama kita jalan ke atau kita mau buka toko ke, kita mau mengendarai mobil ke, kita mau bekerja, Tuhan tolong saya Tuhan ya. Nah pasti dalam hal kita yang jalan itu ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan saudara, dalam pekerjaan ya, padahal kita doa nih, Tuhan tolong Tuhan beri saya kesabaran Tuhan, tahu-tahu di kerjaan ada teman yang ngeselin banget, ya kan. Itu pasti ada, wah ada, bisa kita pelayanan deh, mungkin ada yang merasa kayak wah dia ngeselin amat sih, pasti ada. Nah tapi kalau kita dewasa ya, saya bilang ini kita percaya sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini boleh terjadi ini, kita ngerti, oh ini berarti ini suatu proses buat saya ya, karena dibilang apa, besi menajamkan besi, ya kan, manusia menajamkan manusia ya. Jadi saudara mau ditajamkan dengan sama Tuhan melalui manusia juga, melalui sama kita, ya kan, melalui sama kita saudara. Jadi bukan karena jangan berpikir gini loh, waduh Tuhan kok saya begini, Tuhan kok saya begini. Jangan saudara ngeluh saudara. Tanya Tuhan, kenapa kejadian begini Tuhan ya, kenapa saya kok bisa begini, hidup kok saya begini Tuhan. Tanya sama Tuhan, selalu komunikasi sama Tuhan. Nah itu maksudnya saudara ya, selalu. Jadi doa itu dibilang napas, seperti napas orang Kristen, selalu berdoa. Nah ketika saudara ini melibatkan Tuhan ya, peristiwa yang terjadi itu hasilnya baik atau enggak, bersyukur sama Tuhan, ya kan. Anggap suatu hal, wah ini ujian buat saya, proses buat saya. Saudara akan selesaikan dengan baik. Nanti finishing sampai saudara mati, istilahnya nih, percaya Tuhan sepenuhnya saudara. Ya. Baik, yang ketiga ini udah setengah 11. Yang ketiga, akuilah, ya kan? Akuilah dia di dalam jalan, setiap jalanmu saudara. Nah, banyak orang tidak mengakui nih bahwa hidup yang dia peroleh ini dari Tuhan saudara. Ya, apalagi ini terutama nih orang-orang yang punya IQ-nya tinggi saudara, orang-orang pinter. Kebanyakan orang pinter itu tidak mengakui saudara, tidak mengakui itu bahwa nih saya dapat nih dari Tuhan. Nih, ya kan? Istilahnya dari saya, ya, dari usaha saya, akibat saya belajar dari kecil, akibat saya usaha, saya bisa sukses, ya kan? Karena saya belajar, saya jadi pintar, ya kan? Jadi itu dia nggak mau mengakui bahwa apa yang diperoleh itu dari Tuhan. Nah, banyak orang-orang yang pintar-pintar saudara, ya seperti Alva Edison juga, ya Alva Edison itu dia nggak percaya Tuhan juga, ngakui Tuhan saudara, ya nggak ngakui Tuhan itu juga
Albert Einstein, ya kan, dia juga nggak percaya Tuhan, ya kan. Juga kayak penyanyi penyanyi itu tuh John Lennon, nah The Beatles itu kan, begitu juga. Malah dia pernah berkata loh, saya lebih terkenal ya daripada Yesus, nama saya lebih terkenal daripada Yesus katanya. Sampai akhirnya kan dia ini sama Tuhan, ya kan. Nyatanya istilah itu orang-orang yang tidak mengakui Tuhan akan dihajar sama Tuhan, ya. Karena apa? Ya memang sih hidup ini karena kita juga, ya, karena kemampuan kita. Tapi terutama kita harus percaya segala yang kita bisa peroleh itu karena anugerah Tuhan. Betul enggak? Ya. Semua kepandaian, kekayaan, kesuksesan, ya kan? Semuanya dari Tuhan, ya. Kalau kita mengingkari bahwa ini bukan dari Tuhan, nah itu berarti saudara tidak mengakui keberadaan Tuhan, ya kan? Baik, slide selanjutnya ada lagi enggak ya? Nah, jadi orang yang bisa bersyukur selalu, saudara, ya. Kalau kita bisa bersyukur selalu, setiap masalah apapun juga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Wah, enak saudara. Ya, kadang-kadang saya ngebayang gini, hidup tuh belajar, saya juga belajar. Hidup tuh paling enak percaya sepenuhnya sama Tuhan, serahin ke Tuhan, udah jangan pikirin. Itu loh. Ya. Kayak punya utang nih, saudara punya utang andai kata nih. Waduh, gue utang begini, pikirin terus. Jangan pikirin saudara. Berdoa sama Tuhan, diletakkan terserah Tuhan ya, gimana mau ditangkap deh. Mau diusir-usir deh. Ya, itu keyakinannya luar biasa, seperti Sadrak, Mesak, Abednego kan? Ya kan? Dia nggak mikirin, kalau kamu nggak menyembah patung yang dibuat dari raja, kalau masuk ke dapur api, nggak dipikirin sama dia. Biarin mau mati sekalian nih, ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, imannya udah sepenuhnya percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong, pasti Tuhan bisa tolong saya. Kalau Tuhan nggak mau tolong ya nggak apa-apa, aku mati tapi nggak bakal aku nyembah patung yang Tuhanku bikin. Ya, nah prinsipnya mesti begitu saudara. Imannya faith-nya mesti benar luar biasa saudara, ya. Itu hidup enak saudara. Ya, kayak Daniel pun begitu, doa, ya kan, nggak boleh doa, ya kan, karena teman-teman pada syirik kan ketahuan doa dimasukin ke lubang singa, ya kan, gua singa di lubang singa itu, ya kan, nggak apa-apa dia percaya sama Tuhan sepenuhnya, biarin nggak apa-apa mati sekalian deh ke lubang singa. Nyatanya singa itu nggak bisa makan seperti kucing istilah singa itu, ya kan, nggak bisa apa-apa. Nah itu, jadi iman kita harus demikian saudara, ya, jangan iman tempe, ya kan, iman tahu, ya kan, harus imannya benar-benar kuat ya saudara. Serahin, letakin aja, pokoknya ada persoalan apa, terserah Tuhan deh. Kalau saya mulai berpikir begitu saudara, ya, bukannya kita dablak, enggak, kita sering ke Tuhan, ya, dalam hal apapun, sakit penyakit gak sembuh, ya terserah Tuhan deh. Pokoknya Tuhan, aku melakukan apa bagianku, betul nggak? Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau kita nggak bisa lakukan, terserah Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa melakukan, kayak kita andai kata nih sakit misalnya, kok nggak baik-baik andai kata, ya kan, terus kita mulai mikir tuh sakit, aduh gimana, ini gimana ya begini. Nah itu Tuhan, jadi itu mulai mikir-mikir hal-hal yang enggak saudara. Tapi kalau kita sakit, terserah Tuhan, mau matilah. Kalau Tuhan mau sembuhin, udah enak saudara, hidup begitu saudara, ya, nggak ada beban. Nah itu maksud saya begitu saudara. Jadi firman ini, ya, 3 perkara kalau kita mau finishing well, ada 3, yaitu percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ya kan? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. 3, akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, pasti Tuhan meluruskan jalanmu. Amin saudara. Ya, firman Tuhan hanya itu aja. Kita masuk dalam doa dulu sebentar ya. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk percaya kepada Engkau sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan menolong kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mencintai kami Tuhan. Engkau tidak menginginkan anak-anak-Mu Tuhan jatuh tergeletak Tuhan, tapi Engkau akan mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan, di mana hidup kami Tuhan, iman kami Tuhan boleh teguh kepada Engkau Tuhan. Ajar kami senantiasa mengakui Tuhan, kita bersandar pada pikiran kami, tapi mengakui Tuhan akan
rencana, apapun yang Kau berikan pada kami Tuhan, semua dari Engkau Bapa. Kami hanya bersyukur Tuhan. Berkati Tuhan gerejamu di tempat ini sekali lagi Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Pak Yohan sebagai gembala. Tuhan berikan hikmat kabur, beri kekuatan iman, berikan semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan dengan urapan-Mu yang kudus Tuhan. Hati kami, hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Baik saudara, siapa yang terberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan sudah tumbuh dalam kita ya saudara, memberkati setiap jalan kita. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam persembahan kita saudara. Sebelum itu mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang telah membangun kami Tuhan, membuat kami mengerti Bapa bahwa jalan-Mu lah Tuhan adalah jalan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak PDP Suhandi Tuhan, kiranya terus Kau berkati dalam setiap yang Ia lakukan Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan, menjadi yang terbaik ya Tuhan di mata-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik daripada kami Bapa. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati persembahan ini Tuhan Yesus, bisa menjadi Bapa hal terbaik untuk kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami untuk memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu penyembahan berkata anak cucu. Haleluya. Bagi saudara yang sudah memberikan persembahan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan. Begitu kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudara saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, yaitu Bapak PDP Suhandi. Kiranya terus Tuhan berkati dalam pelayanan, keluarga, kesehatan Bapak. Baiklah saudara, kita akan membacakan pengumuman gereja dalam sepekan. Seperti biasa, ibadah Jumat ini kita akan ibadah raya akan kembali kita adakan di minggu depan. Pada hari Minggu saudara, seperti biasa, pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Ibadah raya kita disertai dengan sekolah minggu yang akan diadakan di Gereja Betani Immanuel di Pasar Modern jam 10 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya saudara, untuk minggu depan WBI diliburkan, dan selanjutnya untuk minggu depan tetap akan ada ibadah youth. Ibadah youth akan diadakan pada minggu depan dengan tema kita pada minggu ini adalah ibadah dan sharing season. Jadi kita akan sama-sama sharing dan melakukan ibadah kita pada
pada hari Sabtu ini saudara, jam 3 sore di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Selanjutnya Jumat ini kita akan mengadakan ibadah doa semalam suntuk yang akan diadakan menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita mulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 12 malam. Lalu kita akan istirahat dari jam 12 malam sampai dengan jam 2 pagi. Dan kita akan melanjutkannya lagi dari jam 2 pagi sampai dengan jam 5 pagi. Untuk saudara, kami mengundang sekalian untuk dapat hadir di ibadah doa semalam suntuk kita. Kita akan berdoa untuk gereja ini dan juga untuk negara kita serta saudara-saudara kita. Baiklah, selanjutnya saudara, ibadah doa fajar akan diadakan pada hari Sabtu depannya pukul 5 pagi di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Selanjutnya untuk saudara yang rindu untuk melayani dapat menghubungi Ibu Gembala atau Saudari Verlin. Selanjutnya untuk cek kesehatan akan kita adakan pada bulan Agustus di minggu kedua bulan Agustus. Baiklah saudara, pengumuman tambahan di minggu kedua dan minggu keempat. Di minggu kedua dan minggu keempat kita akan mengadakan pendalaman Alkitab untuk anak-anak youth. Minggu kedua ini akan pembawa firmannya adalah Bapak Gembala, dan di minggu keempat pembawa firmannya adalah Pak Suhandi. Jadi untuk saudara sekalian yang rindu untuk melakukan pendalaman Alkitab bisa ikut bersama-sama dengan anak youth pada hari Sabtu di minggu kedua dan minggu keempat di bulan Juli. Pengumuman selanjutnya mulai bulan Agustus di minggu ketiga kita akan kembali membuka pengajaran SOM. SOM ini akan kita lakukan di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Baiklah saudara, sekian saja pengumuman pada hari Minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu, mari kita angkat satu penyembahan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Sudah sebelum untuk bangkit berdiri, kita kembali nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali katakan El Shaddai, El Shaddai. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu Tuhan yang berlimpah Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kami rasakan sungguh Tuhan berkat firman-Mu ya Bapa yang sudah
tanam Tuhan di hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu nih Tuhan bisa tumbuh subur Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami Bapa bisa lebih Bapa mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus yang terbaik bagi kami Tuhan. Bapa, terlebih Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk gereja ini Tuhan Yesus. Berkati gereja ini Tuhan dalam Bapa setiap pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan, setiap yang ada Bapa, mulai dari ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah WBI, ibadah youth, ibadah doa semalam suntuk, ibadah doa fajar Bapa. Tuhan, kiranya Bapa kuasa-Mu Bapa mengalir Tuhan dalam setiap ibadah yang ada Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa Bapa yang rindu Tuhan untuk masuk Bapa ke dalam hadirat-Mu Bapa di gereja ini Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Bapa. Kau berkati ya Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus bisa menjadi tempat kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah Engkau nyatakan Bapa rencana-Mu Tuhan atas bangsa ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu Bapa mengalir atas bangsa ini Tuhan. Kami mau tolak ya Bapa semua berita-berita buruk Tuhan, baik yang akan datang Tuhan atau maupun sudah datang Tuhan. Biarlah Bapa negara ini aman dalam lindungan-Mu Bapa. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang terendah Tuhan sampai yang paling tertinggi Tuhan. Kau berkati. Kiranya Tuhan kuasa-Mu turut mengalir atas mereka Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan bisa memimpin negara ini ya Bapa dengan benar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di luar sana ada perang dan semacamnya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, kami mau tolak Bapa setiap perang yang ada Bapa. Biarlah Tuhan setiap dunia bisa berdamai Tuhan Yesus. Dan kami ya Bapa bisa selalu aman dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Segala berita buruk Tuhan kami tolak Bapa, karena kami percaya kami ada aman Bapa dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya dalam segala Bapa yang Bapak Gembala kami lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil Bapa. Engkau berkati anak cucu Bapa, serta istrinya Bapa, serta mantunya Tuhan. Bapa, kemuliaan-Mu Tuhan terjadi Bapa atas keluarga Bapa Gembala kami Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa untuk setiap makanan Bapa dan minuman Tuhan yang telah disajikan di bawah ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang telah menyediakannya Tuhan, bisa menjadi berkat untuk mereka Tuhan, dan bisa menjadi juga berkat untuk jasmani kami Tuhan Yesus, membuat kesehatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Sekarang kami siapkan hati kami Tuhan, menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, aktivitas kita, studi kita, sehingga kita ditempatkan dimanapun akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.